lagi dengan channel Pintitijing. Kali ini saya akan membuat video tentang alat tradisional orang zaman dulu dalam menebang pohon atau memotong kayu. Nah, ketika orang zaman dulu membuat ladang, setelah zaman batu, mereka menggunakan besi, lalu besi itu ditempa, kemudian dijadikan beliung. Nah, sebagai tangkai beliungnya disebut dengan prodah. Hari ini saya berkunjung ke rumah paman saya. Saya minta paman saya membuat prodah untuk sebagai tempat beliung. Jadi yang sedikit susah dalam membuat tempat beliung ini adalah ngerawatnya. Ngerawat ini memang dibutuhkan skill ya, skill. Nah, paman saya kebetulan bisa ngerawat, walaupun katanya pekerjaan ini sudah ditinggalkan 30 lebih tahun yang lalu. Namun ketika saya berkunjung ke rumah beliau masih bisa membuat kerawat ini, walaupun ada beberapa di sana sini masih bolak-balik, namun akhirnya bisa selesai juga. Nah, tentu menebang pohon dengan menggunakan alat ini mungkin saat ini di zaman now ya, mereka tidak mengenal ini ya, tidak mengenal ini, dan ketika mereka tahu zaman sekarang, mereka tahu kalau alat untuk memotong kayu atau untuk menebang kayu itu pasti sudah menggunakan sensau. Yang tingwene. Jadi ketika ditanya orang tua dulu menebang kayu Hmm. ini, mereka tidak tahu alatnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan video ini anak-anak zaman sekarang bisa mengenal alat penebang ataupun memotong kayu di zaman dulu. Nah, inilah alat-alat yang mereka gunakan untuk berjalan menebang kayu, sehingga mereka bisa bikin ladang dan juga memotong kayu api ya. Nah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Minimal berjalan anak-anak kita saat ini bisa mengenal alat-alat yang dibuat oleh orang tua dulu, sehingga dengan melihat ini kita tahu ternyata pada zamannya inilah yang mereka gunakan. Selamat menyaksikan video ini. Ini pampa mojak jenem simpep. Nah, mode-mode simpep jenem. Cuma saya kan sige. Cucuk ini jantung sitik, kelangkah sitik, jantung sitik. Ini namanya sina ya. Sina ya, tajam ini. Ini memang digunakan untuk menghaluskan libut, menghaluskan prodah. Nah, kalau ini adalah isi beliung. Ini namanya beliung. Beliung ini ada yang besar, ada yang kecil, tergantung dari perodahnya. Kalau perodahnya besar, beliungnya besar ya. Nah, inilah beliung. Ini bisa ditempa ya. Ditempa. Kebetulan paman saya punya skill dalam menempa ya. Beliau ini bisa bikin parang, bikin pisau, bikin sina, bikin beliung ya.
beliau bisa nempa. Kebetulan tempat saat ini berada di rumah rapun, kata orang sini, ada atau tempat atau rumah kecil untuk menempa besi ya. Nah, di belakang paman saya ini adalah tempat menempa besi ya. Oh, entah ada bunta. Suasananya sangat indah saat ini ya. Pada siang hari di sini angin segar ya. Di belakang beliau ini ada pohon kelapa ya. Buahnya juga rendah. Mampu pakai beton. Nanti kalau Mampu sampai ke ujung. haus tinggal ambil buahnya. Kudu jawab Dan udah mah dah ambe je nege ngati nih nepan ya. Kami mau nebang menggunakan alat tradisional. Di sini namanya beliung ya. Jadi saat ini anak-anak zaman now sudah tidak mengenal lagi alat-alat untuk memotong kayu, untuk menebang ladang, itu dulu pakai beliung. Nah, ini kita coba dengan alat-alat yang tradisional untuk menebang. Saya saat ini bersama dengan paman saya. Beliau ahli dalam menebang kayu dengan menggunakan beliung. Sebelum ada kapak dulu dalam membuat dalam menebang ladang itu menggunakan beliung. Kita saksikan ya.
Cukup. Ini saya akan mengupload video tentang alat tradisional orang zaman dulu dalam hal menebang kayu atau pohon maupun memotong kayu ya. Jadi ini di daerah kita alat tradisional untuk menebang pohon ini disebut dengan parodah ya. Nah, parodah ini terbuat dari kayu. Di tempat kita itu ada berbagai jenis kayu yang digunakan untuk parodah. Yang pertama itu kayu besi ya. Yang kedua bisa juga kayu mabe. Yang berikutnya adalah baboyo, kayu gampulut, dan juga akar marogang. Jadi ini bisa dibuat untuk perodahnya, ini yang perodahnya ini. Kemudian kalau yang ininya adalah libut namanya. Libut ini terbuat dari kayu yang namanya pelai. Jadi ini lembut ya, lembut. Nah, untuk melakukan perekat atau lem antara perodah dengan libutnya ini, sebelum ada lem dulu menggunakan getah kayu. Yang pertama itu adalah kulit dari pohon atau kayu tampui. Yang kedua bisa saja dari kulit kayu yang namanya bunyau ya, untuk perekat ini. Kemudian juga adalah bisa saja sesak-sesak nasi. Nah, kalau yang terbaru adalah lem ya. Tapi dulu itu biasa dipakai itu adalah kulit-kulit kayu tadi ya. Kulit kayu yang mengandung lem seperti tampui tadi ya. Nah, ini ya. Kemudian ini namanya kerawat ya. Ini kerawat ya. Kerawat ini terbuat dari rotan sigih namanya di sini. Yang rotan yang agak tahan itu sigih namanya. Nah, untuk kerawat ini di sini ada 3 jenis kerawat. Yang ini ya, 3 jenis. Yang pertama itu adalah jenis kerawat keraya 4 ya, jenis keraya 4. Nah, jadi lilitan ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu disebut dengan jenis kerawat keraya 4. Kalau yang kedua adalah jenis keraya 5. Berarti lilitan ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia disebut dengan keraya 5. Kemudian yang ketiga itu adalah kerawat keraya 6. Jadi lilitan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya yang 6-nya ini tentu perodahnya lebih panjang, lebih besar ya, dan ikatan ini juga lebih panjang. Nah, untuk yang sebagai contoh ini yang dibuat paman saya, ini adalah jenis kerawat keraya 4. Jadi cukup untuk perodah yang berukuran mini ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang ininya, ikatan-ikatan ini namanya entada bunta ya, entada bunta. Ini ya. Nah, kemudian di sininya akan diisi beliung ya. Beliung itu adalah besi yang ditempa, isinya kurang lebih kapak ya. Jadi sebelum ada kapak, berarti beliung inilah yang digunakan oleh orang tua dulu
dalam proses menebang pohon untuk bikin ladang ataupun untuk memotong kayu ya. Jadi inilah alat orang zaman dulu dalam menebang ataupun memotong kayu ya, seperti begini. Jadi setelah zaman batu berarti barulah ke zaman ini ya. Oke, makasih untuk teman-teman semua telah menyaksikan video ini. Tentunya jangan lupa subscribe, komen, like ya. Terima kasih.